mencintai kamu itu sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya Rismon. Lah, kok Yamaguchi nggak mengenal Rismon? Lalu kemarin Rismon menunjukkan ijazah itu, ijazah dari mana, Mon? Apakah ijazah yang Rismon tunjukkan kemarin itu dari pasar pramuka Jepang? Nuduh orang ijazahnya beli dari pasar pramuka. Ternyata diduga dia sendiri. Lalu Pak Iman Raharjo yang dituding membuat ijazah palsunya Pak Jokowi ini juga memberi pernyataan kalau beliau nggak pernah yang namanya membuat ijazah palsu. Ya Pak Paiman, saya regen. Berarti nggak ada Pak Paiman dalam hubungan melakukan ijazah palsu ini membuat ijazah. Pak Paiman mau ya, ini. nanti diperiksa ya. Ya, pokoknya disidik ya. Bener ya Pak Paiman ya. Dulu silakan aja. Oke, Pak Paiman mau ya, nanti diperiksa ya. Ya, pokoknya disidik ya. Sidik mau, ya udah. Ya, Pak Paiman ya. Roy, nakut-nakutin orang katanya nanti mau ya disidik ya. Si Roy sama Rismon ini mempunyai hobi yang hampir sama. Kalau si Roy hobinya maling panci. Kalau si Rismon hobinya ngaku-ngaku lulusan luar negeri. Salam Cikis. Itu sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya Rismon. Begini Pak. Kalau sudah begini kejadiannya kan jadi lucu ya. Ketika orang mempertanyakan ijazah Jokowi asli atau palsu, orang yang menelitinya pun dipertanyakan ijazahnya. Lah kan ini sebuah, berarti kita selama ini dipertontonkan dengan yang katanya penelitian, yang katanya kajian ilmiah itu. Ini lucu-lucuan dong. Kalau semisalkan orang yang menelitinya pun, orang yang selalu menarasikannya pun, menarasikan asli atau palsunya itu pun dipertanyakan ijazahnya. Ya, harusnya nih kan pihak Bang Rismon sebagai peneliti itu, mereka itu mempunyai kredibilitas yang patut dipercaya, yang patut diacungi jempol gitu. Karena ya saya punya data asli, ya kan? Saya lulusan asli. Silakan dicek. Ketika dicek ada orang yang ngecek yang lulusan sama di universitas tersebut, ya kan? Bernama Pak Roni Teguh itu mempertanyakan ijazahnya, coba. Lagi mana? Berarti kita selama ini bohong-bohongin dong, ya. Sehingga kalau menurut saya nih ya kan, hemat saya sebaiknya daripada sibuk ya kan ngurusin ijazah Jokowi asli atau palsu, lebih baik benahi dulu diri sendiri ya, untuk mengklarifikasi dan juga membenarkan bahwa ijazahnya itu benar gitu loh. Sehingga baru Anda melakukan penelitian ijazahnya Jokowi. Itu lebih fair kalau menurut saya, karena ya saya punya ijazah asli dan saya tidak dipertanyakan oleh universitas yang meluluskan saya gitu. Kan ini masih dipertanyakan oleh universitasnya sendiri. Silakan Bang Rismon ya, lebih baik gentlenya seperti itu. Putusan Mahkamah Konstitusi ya, penghinaan terhadap pejabat negara maupun kepala negara lewat media sosial itu tidak bisa dituntut secara hukum. Jadi apapun yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, baik dia berada di Indonesia maupun dia berada di Australia, dengan mempertanyakan, memberitakan, itu tidak termasuk kategori penghasutan, karena hasut itu sesuatu yang negatif dan harus muncul di situ kerusakan. Mungkin saya membaca saja ya, mungkin karena saya juga tidak baca BAP, saya yang menganalisa, sepertinya mereka masih terjerembab pada pola pemikiran ketika memenjarakan Gus Nur maupun Bambang Tri, bahwa orang itu dianggap menimbulkan keonaran. Perkumpulan orang-orang bengak sedang berdiskusi. Ya, yang satu adalah yang menuntut Bapak Joko Widodo, UGM, Pak Kasmujo di Solo. Yang satunya lagi biasalah Rismon, ya kan? Rismon ini Rismon ini mencari pembenaran diri, seolah-olah apa yang dilakukan Rismon itu tidak bisa dituntut secara hukum. Menurut ya, nih yang menuntut Pak Jokowi dan pihak UGM. Ini pengacara nih, kok ada pengacara abal-abal kayak gini? Memang benar-benar perkumpulan orang-orang bengak. Menurut dia, putusan MK penghinaan terhadap pejabat negara maupun kepala negara lewat media sosial itu tidak bisa dituntut secara hukum. Lah, kalau nggak bisa dituntut secara hukum, enak kali lah orang semua. Ya, bebas menghina pejabat negara atau menghina kepala negara. Di mana kau belajar hukum dulu? Di mana kau sekolah dulu?
Kok bisa kau jadi pengacara? Inilah kalau pengacara abal-abal, tak punya ilmu sama sekali. Jadi ya kan, rakyat Indonesia ini bebas menghina pejabat negara, bahkan kepala negara. Hancurlah negara Republik Indonesia ini. Kalau tidak ada aturan, tidak ada hukum yang menegaskan bahwasanya kita ini tidak boleh menghina pejabat negara, apalagi kepala negara. Dibilang dia, jadi apapun yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, baik dia berada di Indonesia maupun dia berada di Australia, dengan mempertanyakan, memberitakan, itu tidak termasuk kategori penghasutan. Oh, yang kau maksud mempertanyakan, memang si Rismon mempertanyakan. Si Rismon itu memfitnah, bukan bertanya. Ya, memberitakan. Rismon itu memberitakan, ya kan, dia menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. 11.000 triliun % ijazah Pak Jokowi palsu. Habis itu Rismon menyebar luaskannya melalui media sosial. Bukan bertanya si Rismon, bengak. Dibilang dia itu tidak termasuk kategori penghasutan. Rismon ini bukan bertanya. Rismon ini ya memfitnah. Inilah kalau pengacara abal-abal. Ya kan, pengacara tak laku. Kayak mana mau laku kau jadi pengacara? Orang bengaknya minta ampun. Kau tak bisa membedakan mana perbuatan, ya kan, mana orang yang bertanya, mana orang yang memfitnah. Rismon ini udah kategori memfitnah, bukan bertanya. Rismon pun mendengar anak serius, ya kan, pikir si Rismon betul. Dibilang dia karena hasut itu sesuatu yang negatif dan harus muncul di situ kerusakan. Lah, Rismon ini ya sudah dikategorikan yang menghasut sehingga membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Coba lihat ya, tuh yang diucapkan Rismon, semua penghasutan untuk membenci mantan presiden dengan ya menuduh mantan presiden, memfitnah mantan presiden, ijazahnya palsu. Sampai hari ini kita ribut gara-gara si Rismon. Terus dibilang dia lagi, ya mungkin saya membaca saja ya. Kalau mungkin jangan bicara kau. Mungkin saya membaca saja ya. Mungkin. Kalau ngomong itu jangan mungkin, pasti. Saya juga tidak baca BAP. Kalau kau nggak baca BAP, diam-diam aja muncung gue. Ngapain kau ribut-ribut membela si Rismon? Kau pun salah juga. Menuntut Pak Jokowi. Mau apa? Mau cari sensasi. Karena kau, ya kan, kuasa hukum abal-abal. Tak laku.